Dan sebelum saya akhiri, ini yang ingin saya jawab, kenapa sahabat begitu bahagia? Karena di Quran ini, ketika ayat ini turun, itu sudah mengisyaratkan 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan lain selain Ramadan. Ada 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan lainnya kecuali hanya Ramadan saja. Satu, Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas. Ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah, bertobat kepada Allah saat Ramadan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah memohon ampunannya. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud tiada batas ditafsir di hadis Nabi, perhatikan. Hadis Nabi SAW, saking pentingnya ini ditempatkan di nomor 1 di bab siam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa. Dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa, bermuhasabah, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari sejak dia balik sampai di detik itu hapus gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya. Dan itu baru siangnya, soma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan, malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda yang bawah itu soma karena siang, yang malam qama. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan, imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya wahtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah. Mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jawab masing-masing di hati. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70. Rata-rata. Di tengah-tengah taruhlah 60. Di sini ada yang sering baca Riyadhus Shalihin ya? Baik. Coba buka bab ke-12. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Pada bab ke-12 nomor hadis 113. Bab 12 nomor hadis 113. Nomor hadis 113 ini diambil oleh Imam An-Nawawi dari hadis Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, nomor hadisnya 6419. Perhatikan. Saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, maka celaka dia. Perhatikan, 40 tahun belum punya bekal cukup kepada Allah, celaka dia. Yang kedua, perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang 60 tahun. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya, orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya, subhanallah, ini dicuekin. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya, hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak 6 tahun itu sudah pada hafal Quran. Malam Jumat kemarin ada anak datang dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Usianya kurang lebih 5-6 tahun. Bawa hafalan Quran sudah 5 juz. 5 tahun sudah 5 juz. Antum 50 tahun sudah berapa juz? 6 tahun hafal Quran. Ada yang 60 tahun untuk sekedar baca saja belum tersentuh. Kalau sudah diberikan masa waktu 60 tahun, membaca saja kita sulit untuk mau membaca, berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk mau belajar membaca Quran? Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti.
Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh tidak seperti yang sebelumnya. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yastarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti. Masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan. Keluarkan dari sini untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawahnya di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal. Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma yatadzakkaru fihi. Dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tadzakkar. Orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Wa ja'akumun nadhir. Sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak nanti. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab ke-12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, jangan tunggu besoknya. Baik. Insya Allah tahun ini tanggal berapa kita? 28 ada yang? Tuh, sudah salah lagi. Tanggal 1 Ramadan. Kekurangan kita kan tidak menghafal kalender Hijriah. Jadi berbeda terus gitu ya. Kalau hafal insya Allah sama. Karena itu nanti kita akan bahas bagaimana menentukan tanggal 1 itu. Ya, nanti di penghujung kita akan bahas. Jadi tanggal berapa puasanya? Alhamdulillah. Tanggal 1 kita puasa Ramadan. Gak usah tunggu tanggal 1-nya. Baik, maksudnya siangnya puasa. Malamnya kita menunaikan qiyam, tarawih. Insya Allah datang ke masjid, tarawih. Dilakukan sesuai sifat Nabi. Awas, ada orang tarawih, kata Nabi, tidak mendapatkan apapun dari tarawihnya kecuali capek begadang saja. Tapi ada orang yang menunaikan tarawih sesuai sifat Nabi. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita untuk bahas. Apa keutamaan orang ini? Ketika dia tunaikan sesuai sifat Nabinya, man qama Ramadan, siapa yang menunaikan malam Ramadan itu qiyam, imanan wa ihtisaban, dilakukan dengan penuh iman, kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misal, 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini, dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok nggak sempat puasa, besoknya meninggal, sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan ya, 40 tahun, kata para pakar, itu setengahnya dipakai tidur. Di orang kalau sudah berusia 40 tahun, misal, setengahnya dipakai tidur. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun ini beraktivitas. Saya tanya, yang jadi ibadah berapa tahun? Karena cukup untuk pulang, itu harus jadi ibadah dulu. Belum tentu bisa cukup untuk bekal pulang. Ini makan, si B makan. Yang ini diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang ini tidak, jadi rutinitas. Karena itu muncul di setiap kitab, dalil pertama di kitab hadisnya, innamal a'malu bin niat, supaya jadi ibadah. Okay? Nah kalau itu kita siapkan jadi ibadah, taruhlah setengahnya. 10 tahun jadi ibadah. Sudah diterima belum? Belum tentu. Yang ikhlas berapa tahun? Misal setengahnya, 5 tahun. Jadi orang yang punya usia 40 tahun, potensi amal diterimanya mungkin 5 tahun saja. Yang ikhlas barangkali baru segini. Dan ikhlas itu dijaga sampai meninggal dunia. Sebelum wafat tiba-tiba ria, diungkit lagi amalannya, disebarkan, dibuat spanduk dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, kan? Karena ada pemilihan disebutkan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Disampaikan ABC dan sebagainya. Itu tahu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. 5 tahun berkurang lagi. Berapa sisanya? Oke? Perhatikan. Tidak mudah kita menyiapkan tiket untuk ke surga.
Karena itu diturunkan oleh Allah Subhanallah bagian kedua. Saking pentingnya langsung turun suratnya sekaligus. Baik, suratnya sekaligus. Surah Al-Qadar. Ini yang menjadikan sahabat sangat bahagia pada saat itu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau keistimewaan pertama tadi, turunnya ampunan Allah. Keistimewaan yang kedua, kenapa sahabat begitu bahagia? Perhatikan kalimatnya. Karena Allah sudah menjanjikan akan tiba satu malam di malam-malam Ramadan itu, yang kalau kita menunaikan ibadah di malam itu sekecil apapun nilainya sama dengan 1000 bulan. 2 berlipat pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Baik. Malam apa namanya? Malam Lailatul. Kalau sudah pakai malam, Lailah itu artinya malam. Apa? Lailatul Qadar. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar artinya malam-malam Qadar. Ya. Penting. Ayo pelan-pelan kita belajar bahasa Arab ya. Insya Allah setiap termin saya ada satu yang kita pelajari ya. Pelan-pelan. Malu sama anak-anak kecil tuh di Arab tuh segini udah bisa bahasa Arab tuh. Sudah kita banyak usia nggak bisa-bisa. Berlipat pahala sampai 1000 bulan, subhanallah. Ibu bapak kalau baca Quran sekarang, satu hurufnya berapa pahalanya? 10. Dari mana taunya? Acungkan tangannya. Yang bisa jawab hadisnya hadis di mana, nomor berapa supaya bisa saya tahu, saya kasih hadiah. Ini persoalan kita. Hadis, tapi tidak pernah baca hadisnya. Nanti kita akan lihat banyak orang menunaikan ibadah, ini doanya di mana, hadis ternyata nggak ada di hadisnya. Contoh, ini sering kali saya sampaikan. Waktu kecil diajari doa iftitah apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Pernah lihat hadisnya tidak? Tuh, persoalan. Wajjahtu, inni wajjahtu itu berbeda. Inni wajjahtu itu terdapat di dalam Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang meriwayatkan namanya Jabir bin Abdullah. Wajjahtu nggak pakai ini, itu riwayat Ali bin Abi Thalib. Adanya di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa bedanya? Lihat kalimatnya. Yang hadis Muslim riwayat Ali, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi." Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat malam yang dimaksudkan. Nabi kemudian membaca doa iftitah atau istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Hadis yang pakai inni wajjahtu itu riwayat Jabir bin Abdullah di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Lihat bunyinya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurbannya, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian beliau mengatakan bismillahi Allahu akbar. Kalimatnya lihat, ada dua versi. Versi pertama, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad bismillahirrahmanirrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Versi keduanya langsung mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi inni wajjahtu itu doa menyembelih hewan kurban. Bayangkan. Puluhan tahun kita belajar. Anak-anak kita diajari di sekolah tidak tahu bahwa itu asalnya bukan hadis untuk iftitah. Beda antara wajjahtu dengan inni wajjahtu. Setelah turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, nah maka Nabi sering kali membaca dalam ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian dalam doa iftitahnya riwayat Abi Hurairah nomor hadis di Al-Bukhari 711, bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kan dan seterusnya hadis. Baik. Jadi itu pentingnya ya. Kita belajar. Kembali ke sini tadi, yang paling penting. Kenapa mereka berbahagia? Yang kedua, turun ampunan Allah. Ya, yang pertama turun ampunan Allah. Yang kedua, dijanjikan akan berlipat ganda amalan. Bacaan Quran tadi, dari mana tahu satu huruf itu sama dengan 10? Itu ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Lihat kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia mendapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf.
walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan. Kalau kita misalnya baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kali 10 berapa? 30. Baca ayat lain. Misal, ini kan terlalu panjang Pak Al-Baqarah. Saya ingin karena di luar panas yang kul-kul aja, misal. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Jangan yang kulnya. A'udzu berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Baik, 4 huruf. Ada yang protes, Pak, saya ini nggak lancar bacaannya. Berat saya bacanya. Pahalanya sama nggak? Disebutkan oleh Nabi naik hadisnya. Tadi nomor berapa? 2910. Di kitab yang sama, nomor hadisnya di 2 kali lipatkan bilangan 10-nya. 2920 nomornya. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Quran, kemana-mana pun dia jalan, itu diiringi malaikat yang selalu menjaga dia untuk berperilaku baik dan mulia. Jadi orang keunggulan, orang yang selalu baca Quran, itu lisannya terjaga, pikirannya terjaga, tidak cepat merespon kata-kata orang, difikirkan dulu dan seterusnya. Tapi teruskan hadisnya. Walladzi yatata'ta. Sedangkan orang yang terbata-bata, wa huwa syaqun alaihi, sudah terbata-bata, berat lagi mengucapkannya. Perhatikan, falahu ajrani, dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jadi kalau a'udzu orang lancar dapat berapa? 4 kali 10? Cuma 40. Orang nggak lancar 2 kali, berapa? 80, bahkan bisa lebih. Kok bisa, Pak? Karena orang lancar itu cuma sekali baca. A'udzu, selesai, 40. Orang nggak lancar diulang-ulang. Qul a'udzu, bukan bu, zu. Sudah 40 diulang lagi, dapat kali 2. Bu, bukan zu, oh a'udzu, kali lagi 3. Jadi berbahagialah ibu punya rencana di bulan Ramadan, cari ustadz yang bagus, bisa meluruskan kita. Makanya cara beramal sebelum dilakukan, keluarkan dulu keutamaannya. Itu jadi motivasi. Kalau ibu tidak pernah tahu hadis ini, datang ustadz diluruskan tiap hari, itu bisa protes pada ayah. Ustadznya Pak terlalu ketat, besok ganti aja. Tapi yang tahu hadis ini itu bisa berubah. Pak, kalau perlu yang ini aja 10 kali diluruskan. Mama hari ini baca 19 huruf, 10 kali diluruskan. Oke. Yang terakhir, jadi rencanakan itu, perhatikan. Kita baca hari ini 4, dapat 40 kebaikan. Tapi di Lailatul Qadar, dikali 83 tahun. Ada nggak di sini yang bisa tahan baca Quran selama 83 tahun tak berhenti? Tidak ada. Ingat, Quran itu satu hal yang unik. Jangan tanya jam, menit saja. Quran itu punya keunikan, tidak ada orang yang bosan baca. Tidak ada. Antum bosan nggak baca Al-Fatihah? Tidak. Tapi kalau dibaca, cepat ngantuk. Itu Quran. Nggak percaya silakan. Nggak percaya silakan. Antum bangun malam, nanti saat itikaf tuh, wah subhanallah, udah pegang mushafnya. 5 menit sudah begini. Begitu sling gitu kan, ada informasi BBM-nya, WhatsApp-nya itu bisa kuat lagi tuh. Dan lain. Baik. Nah, saya akan akhiri dulu sesi pertama di sini. Kita tidak ada dulu tanya jawab ya, karena kita ada 2 sesi yang sangat penting. Nanti saja di akhir. Sampai jam berapa Pak Haji? 11 ya. Sampai selesai. Baik. Terakhir di sesi ini, bagian segmen pertama, dan saya akan tutup di segmen pertama ini. Nanti kita akan berpindah untuk menentukan awal Ramadannya. Kenapa sahabat begitu bahagia ketika turun perintah puasa? Yang terakhir, karena ayat ini turun diawali dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak banyak orang tahu rahasia ayat ini. Itu kalau turun ayat setelah ayat puasa, semuanya ya ayyuhalladzina amanu, itu semua bersemangat sekali. Tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. 3, karena ayat ini dibuka dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya pembuka ini. Saya sebutkan dulu informasinya lalu saya tafsirkan singkatnya. Ya, ini terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha terulang sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan amanu terulang sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat ini. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut harfun nida. Huruf untuk menyeru, memanggil. Tapi bukan sekedar memanggil. Memanggil dengan 3 jarak yang berbeda.
Memanggil dengan 3 jarak yang berbeda. 1, memanggil orang dengan jarak yang dekat. Misal, ada Ali di sini dekat dengan saya panggil Ali ke sini. Ya Ali ta'al. Pakai ya. Jelas ya? Yang kedua, memanggil orang dengan jarak yang menengah. Agak menengah, tidak jauh, tidak dekat. Misal ada Ahmad, saya panggil ya Ahmad ta'al. Ahmad, sini. Yang ketiga, ini yang paling penting, memanggil orang dengan jarak yang jauh. Muhammad jauh, saya panggil ya Muhammad ta'al. Muhammad sini. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa, dipanggil dengan 1 huruf ini, ya, dengan semua jaraknya. Perhatikan sekarang, di sini keindahannya. Ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman, perhatikan terjemah tafsirnya. Disandingkan dengan kata iman, seolah-olah Allah memanggil dengan kalimat seperti ini. Hai orang-orang Islam yang telah beriman, aku tahu kadar keimanan kalian berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat sehingga merasa dekat denganku. Orang yang kuat imannya dekat dengan Allah subhanallah. Perhatikan, kadang-kadang belum dipanggil pun sudah nunggu. Adzan zuhur misalnya jam berapa sekarang? 11.55 misal. Ada orang setengah 12, 11.30 sudah di masjid. Sudah nunggu. Dia tidak menunggu Allah panggil, sebelum dipanggil sudah datang. Ada orang yang menengah imannya. Biasa-biasa saja. Kalau ingin jamaah, jamaah. Tidak ya tidak. Ingin baca Quran, baca. Tidak ya tidak. Ini menengah. Ada yang paling hebat yang terakhir. Jangan tanyakan bagaimana menunaikannya. Bahkan tidak ditunaikan dan jauh dari Allah dengan perilaku maksiatnya. Dia berlumur dosa, banyak bermaksiat sehingga merasa jauh dari Allah. Perhatikan. Allah tidak bedakan semua orang itu dipanggil dengan huruf yang sama. Hei orang-orang yang imannya dekat denganku, yang kuat merasa dekat denganku, datang sini tunaikan Ramadan, engkau akan semakin lebih dekat. Yang imannya menengah, silahkan datang tunaikan, engkau akan rasakan jadi dekat denganku. Bahkan yang jauh sekalipun, aku janjikan ampunan kepadamu bahwa bila engkau mau bertobat di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan engkau lebih dekat denganku. Dipanggil tidak dibedakan orang kuat, iman menengah ataupun jauh. Inilah nanti buktinya kita akan lihat malam pertama Ramadan, kita akan saksikan. Jangankan orang yang rajin ke masjid, yang tidak sholat pun bisa di saat pertama. Kita akan lihat. Karena Allah berikan karunia yang sama. Yang jarang baca Quran pun, begitu ada baca Quran, mushafnya paling besar. Itu bisa terjadi. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Nah kalau modalnya sudah sama, kita miliki, tidak juga dipergunakan dengan baik, dengan cara apa lagi? Allah mesti mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Karena itu sebagai penutup segmen ini, buka hadisnya riwayat Mustadrak Al-Hakim Naisaburi, nomor hadis 7256. Singkat saja, perhatikan kalimatnya, singkat saja, saya potong sejenak. Bu'dan, bu'dan, liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ini bukan Nabi yang menyampaikan, langsung malaikat Jibril. Saat Nabi akan naik ke mimbarnya baru 1 langkah, datang Jibril menyampaikan, bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ya Muhammad, celaka dan akan jauh dari Allah orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Orang lain, saya seringkali terharu dengan ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali anak-anak Palestina itu, anak-anak Syria, anak-anak di Irak, anak-anak di Afghanistan, orang-orang yang disembelih di Afrika Tengah, orang-orang yang ditindas itu di wilayah Myanmar, barangkali cepat diambil oleh Allah karena mungkin bekalnya sudah siap. Anaknya itu sudah hafal Quran. Saya sering kali menyampaikan, anak Palestina itu yang kecil-kecil kalau sudah hafal Quran, begitu datang drone Israel menaburkan, menghujankan bom dan peluru itu bukan sembunyi, Bu, Pak. Keluar, bawa senjata mainan, lalu katakan pada temannya, itu lihat nama saya sudah terukir di bom itu, saya pulang duluan. Kata temannya, tidak, saya pulang duluan. Karena anak ini sudah paham. Nabi menyampaikan ketika akan masuk surga, kita diminta baca Quran. Waqra warattil fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quranmu dengan tartil, akhir bacaanmu itulah tempat tinggalmu di surga. Mereka pelajari di alam barzah, buka ayatnya Ali Imran 169. Bagaimana Allah memberikan kebaikan yang besar kepada mereka. Bahkan dianggap meninggal tapi hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Sampai bahasa Qurannya, perhatikan. Wa yastabshiruna alladziina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu akan pulang kepada keluarga yang ditinggalkan. Engkau jangan sedih, jangan nangis, jangan takut. Kalau bisa cepat ke sini, saya ini senang-senang di sini. Karena itu mereka kuat keluar karena sudah siap bekalnya.
Kita barangkali dihidupkan sampai detik ini karena menurut Allah ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali sampai di Ramadan. Ada amal yang belum cukup untuk pulang kecuali dilipat gandakan di Ramadan. Jadi kalau orang lain diwafatkan, kita dihidupkan, sudah sampai, belum mampu juga tersentuh untuk mohon ampunan, diampuni oleh Allah. Kata Jibril, celaka orang itu, keterlaluan. Berapa lama lagi Ramadan yang dibutuhkan untuk sekadar kita kembali pada Allah? Belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Kata Nabi apa dijawab? Amin. Amin. Langsung Rasulullah mengaminkan. Jibril menyatakan doanya, Rasulullah langsung mengaminkan. Mohon hati-hati. Pelajari tarhib hari ini. Rencanakan amalan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua.